Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan, pengurus Masjid Raya An-Nur, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Raya An-Nur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada pagi yang berbahagia ini sebenarnya adalah jadwal guru kita Buya Dr. Zulhendri Rais LCMA, tapi karena beliau berhalangan, ada safar dakwah beliau, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk menggantikan. Mudah-mudahan guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi Al-Jami'. Kenapa disebut dengan Al-Jami'? Karena kitab hadis ini tidak saja berbicara tentang fikih, dia tidak saja bicara tentang akidah, tapi dia juga bicara tentang siasah, dia juga bicara tentang muamalah, dia juga bicara tentang kehidupan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun hidup beliau hanya beberapa saat saja mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa paling singkat tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah 5.374 hadis. Nama sahabat ini sebelum masuk Islam Abdus Syam, yaitu penyembah matahari, karena beliau dari kalangan Majusi. Setelah masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah, bapak kucing. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat untuk saling berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang senantiasa berkasih sayang kepada sesama, maka Allah juga akan menyayangi mereka. Maka sayangilah segala makhluk yang ada di bumi Allah, maka Allah akan senantiasa, maka penduduk langit akan senantiasa, malaikat-malaikat Allah akan senantiasa memberikan kasih sayang. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya An-Nur yang dirahmati Allah, bunyi hadis itu tidak lain adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluqi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia."
Lalu Nabi kemudian ditanya, apa ya Rasulullah yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam nerakamu, neraka Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah menjawab adalah al-famu, mulut, lisan, wal farju, mohon maaf cakap, kemaluan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan dikatakan ini adalah hadis hasanun sahih. Kenapa dengan takwa? Sekarang banyak orang mengira kita dimuliakan ini karena harta, kita dimuliakan karena nasab, kita dimuliakan karena ilmunya, kita dimuliakan karena jabatan. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi saat menjelaskan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, beliau adalah salah satu ulama tafsir, imamud du'ah, imamnya para da'i dan mufassirin, salah satu ulama yang terkenal di Mesir, bahwa yang menyebabkan orang diluaskan rezekinya adalah takwa. Yang jadi masalah, kata beliau, saat ini banyak orang yang khawatir menikah karena takut bagaimana menafkahi keluarga, bagaimana cara mencari rezekinya kalau menikah nanti. Padahal Allah sudah menjanjikan iyyakunu fuqara yughnihimullah, kalau mereka itu fakir, tak punya harta benda sama sekali, maka Allah lah yang akan mencukupkan mereka. Syaratnya adalah ketakwaan kepada Allah, karena setelah menikah nanti maka akan semakin menjaga kemuliaan, takut untuk jatuh ke dalam kemaksiatan, semakin takut kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan dia makhraja, pintu keluar, pintu untuk mencari rezeki. Tentu saja rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka dia akan diberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Bapak ibu punya rumah tetap, punya mobil, punya kebun sawit, itu sebelum menikah atau setelah menikah? Setelah menikah, maka itu diantara keberkahan menikah. Karena kalau kita menikah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keberkahan, diantara keutamaan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa juga lah yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam surga. Artinya Al-Quran sering berbicara surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menjemput ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya apa takwa itu? Kalau seandainya kita sering mendengar khutbah, khatib selalu menyampaikan bahwa saya mewasiatkan kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Takwa adalah al-imtithal bi awamirillah wa tarku ma nahahu anhu. Takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Itu pengertian takwa. Tapi pada hakikatnya takwa itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
yang insya Allah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa itu adalah merasa senantiasa diawasi oleh Allah, walaupun tidak ada satupun mata yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Ketika kita di bulan suci Ramadan, banyak masih tersisa makanan saat kita sahur itu. Di pagi hari banyak masih sisa makanan, tak ada satupun orang di rumah. Apakah kita berani memakan makanan yang ada di rumah itu? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah adalah akhlak yang mulia. Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Adab adalah hasil dari proses pendidikan, sehingga lahirlah nilai adab dalam pribadi seseorang. Sedangkan akhlak itu dari hasil proses ibadah, karena akhlak ini asal katanya sama, khuluq, khalaqa, khalqun. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka akhlak terbentuk dari sebuah rangkaian ibadah, termasuk salat. Salat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk haji. Saat kita sedang berihram, tidak boleh kita menggunakan wangi-wangian. Kita dididik tidak boleh memotong kuku, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mengkhitbah, tidak boleh menikah, tidak boleh berjima saat kita sedang berihram. Ihram artinya saat itu kita diharamkan melakukan segala sesuatu yang bukan merupakan rangkaian ibadah haji dan umrah. Sama seperti kita salat. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena saat kita takbir Allahu Akbar, selain daripada rangkaian salat, tidak dibolehkan untuk kita lakukan kecuali gerakan-gerakan darurah, gerakan-gerakan darurat, seperti mematikan HP. Ada telepon? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dijawab teleponnya, maka membatalkan salat. Ketika sudah takbiratul ihram, maka HP boleh dimatikan karena itu gerakan darurat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, uqtulul aswadaini, bunuhlah dua hewan berbisa warna hitam di hadapan engkau ketika dia lewat. Kalajengking, ular lewat di hadapan kita, boleh untuk kita bunuh karena itu gerakan-gerakan darurat. Kalau seandainya ada sop kosong di depan kita, boleh kita mengisinya dengan gerakan-gerakan yang tidak mengganggu konsentrasi kita dalam melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah tersebut membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Zakat, sedekah, infak yang kita berikan, yang kita dermakan kepada saudara kita, itu juga mendidik akhlak, akhlak saling berkasih sayang, akhlak peduli terhadap sesama. Itu proses dari suatu rangkaian ibadah. Dan banyak ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan yang sejatinya itu mendidik akhlak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu almarhum guru kami, dosen kami di Al-Azhar Mesir, namanya Profesor Dr. Toha Hubeishi,
Orangnya buta Bapak Ibu, tapi karangan bukunya luar biasa, banyak. Beliau adalah guru besar di bidang tasawuf dan akhlak. Di dalam kitabnya beliau menulis kitab khusus membahas tentang akhlak. Beliau mendefinisikan apa itu akhlak. Akhlak itu adalah hay'atun rasikhah fin nafsi yasduru anhal adid minal af'al bikulli suhulatin la yahtaju ila rawiyah wala tafkir. Bahwa akhlak itu merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang, yang menjadi sumber seseorang itu melakukan perbuatan dengan mudah tanpa pikir panjang. Jadi akhlak itu adalah merupakan tabiat yang ada di dalam diri kita, yang dengan spontanitas kita melakukan sesuatu. Kalau kita seandainya ada aib yang datang, lalu kita spontan menyebarkan, maka itu adalah akhlak buruk kita. Kalau seandainya ada saudara kita yang kesusahan, dia membawa anaknya, menggendong anaknya dan kelaparan, lalu spontan kita memberikan harta kita untuk membantu dia untuk makan, maka itu adalah akhlak yang mulia yang keluar secara spontanitas. Karena akhlak ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi akhlak itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita secara spontanitas. Jadi tidak betul orang yang mengatakan oh tak ada akhlak, oh orang itu tak ada akhlak, padahal akhlaknya ada, tapi akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Jadi akhlak ada dua, karimah, kemudian akhlakul karimah, kemudian akhlakus sayyi'ah, kemudian akhlak yang buruk. Akhlak ini merupakan bagian dari pilar agama, maratibuddin. Pilar agama ada 3 sesuai dengan hadis Jibril. Akhlak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan la dina liman akhlaqalahu, la dina liman la akhlaqalahu. Tidak beragama orang yang tidak punya akhlak. Tidak beragama orang yang tidak punya akhlak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Nabi ketika ditanya oleh sahabat 3 kali, "Mad-din ya Rasulullah?" Apa itu agama wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, "Ad-dinu husnul khuluqi." Agama adalah akhlak yang baik. Lalu sahabat kembali bertanya, "Mad-din ya Rasulullah?" Apa itu agama wahai Rasulullah? Sahabat menjawab, Nabi menjawab, ad-dinu husnul khuluqi. Agama adalah akhlak yang baik. Dalam hadis lain disebutkan al-birru husnul khuluqi. Segala bentuk kebaikan adalah akhlak yang baik. Oleh sebab itu, kalau seandainya orang tidak punya akhlak, maka sejatinya dia tidak beragama. Karena akhlak itu adalah agama. Maka makna ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Tunkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali diniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid din, utamakan agamanya, taribat yadak, kau akan menjadi orang yang bahagia. Apakah maksud daripada agama di situ orang yang paham agama? Orang yang alim? Tidak. Karena berapa banyak orang yang paham ilmu agama tak pandai memuliakan istrinya. Berapa banyak orang yang paham ilmu agama tak pandai taat kepada suaminya. Maka maksud daripada ad-din, utamakan agamanya, adalah utamakan akhlaknya. Karena makna daripada ad-din adalah akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak inilah yang menjadi orientasi utama Nabi diutus ke muka bumi.
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, sampai Allah memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu agung. Bagaimana tidak indah? Lihatlah baginda Nabi ketika berdakwah ke kota Taif, mencari suaka perlindungan karena dua orang yang beliau cintai dari pemuka Quraisy, Siti Khadijah dan Abu Talib, meninggal dunia. Maka beliau mencari suaka perlindungan ke kota Taif. Sampai ke kota Taif oleh Bani Saqif, penduduk kota Taif, bukan mendapatkan perlindungan, justru mendapatkan lemparan batu. Dilempar Rasulullah pakai batu, Bapak Ibu, pecah pelipisnya, berdarah kakinya, dan beliau hanya bisa menopang badannya dengan sikunya. Siku, menopang badan dengan siku, karena badannya sudah terluka. Tempat itu diabadikan pada masa khilafah menjadi sebuah masjid untuk mengenang bahwa Nabi pernah menopang badannya dengan sikunya. Siku bisa mirfaq, bisa ku' dalam bahasa Arabnya. Maka masjid itu dinamakan dengan Masjid Ku'. Bapak Ibu kalau seandainya berangkat umrah, nanti kalau ke kota Taif, nanti akan lewat Masjid Ku' namanya, Masjid Siku, tempat Nabi menopang badannya dengan sikunya karena terluka. Datang Malakul Jibal karena melihat Nabi ini dalam kondisi terluka. Marah malaikat penjaga gunung-gunung, bukit batu, lalu menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, engkau sudah terluka, bagaimana kalau seandainya seluruh bukit-bukit batu ini kulemparkan kepada Bani Saqif, penduduk kota Taif ini? Apakah Nabi menerima tawaran tersebut? Nabi menolaknya. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma akhrij min aslabihim man kana yu'minu billahi wala yushriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang rusuk mereka ini orang-orang yang senantiasa beriman kepada Engkau dan tidak menyekutukan Engkau sedikit pun. Doa Nabi diijabah, kota Taif 100% menjadi kota yang penduduknya muslim dan kota yang subur berkat doa Nabi SAW. Itulah akhlak Nabi. Ketika Nabi SAW akan meninggalkan kita semuanya, beliau tidak mau meninggalkan satu masalah pun kepada seseorang yang pernah beliau sakiti, padahal beliau maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Adapun kalau beliau mencambuk orang-orang karena memang orang tersebut berhak untuk dicambuk, akan tetapi ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau berkata di hadapan para sahabatnya, man kuntu jalatu lahu zahran fahaza zahri falyastaqid. Wahai sahabat-sahabatku yang dulu pernah aku cambuk pundaknya, ini pundakku, balaslah wahai sahabat-sahabatku, balaslah. Tak ada satupun sahabat yang mau membalasnya. Sahabat terdiam, sahabat tak bergeming, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Nabi SAW semasa hidupnya memberikan tunjuk ajar kepada para sahabatnya, melindungi pasang badan, melindungi para sahabatnya. Tapi sahabat menangis. Sahabat tahu bahwa Nabi SAW berkata demikian, dia akan meninggalkan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan akhlak Nabi. Kemudian manusia juga dimuliakan karena akhlaknya. Hadis Nabi mengatakan, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya dan paling bermanfaat bagi orang lain. Kemajuan, kemuliaan suatu kaum bergantung pada akhlaknya.
Amirus Syu'ara, salah satu pensyair yang terkenal bernama Syauqi, Ahmad Syauqi, dalam syairnya mengatakan, innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat, sesungguhnya suatu kaum itu maju, berkembang, mulia, bermartabat kalau seandainya akhlaknya masih utuh. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, kalau seandainya akhlak mereka hilang, maka hilang pula kemuliaan mereka, hilang pula wibawa mereka, maka mereka tak akan lagi dimuliakan. Salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Hasan, guru kami Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dalam nasihatnya mengatakan, bencana yang lebih besar daripada bencana alam adalah bencana akhlak. Kenapa bencana akhlak lebih besar? Karena bencana akhlak inilah terjadi bencana alam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la tufsidu fil ardi, jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Quranil Azim. Apa kata beliau? Maksud dari ayat itu, la tufsidu fil ardi bil kufri wal ma'siyah, janganlah engkau merusak bumi Allah dengan kekufuran dan kemaksiatan. Bukan merusak dari segi fisiknya, tapi merusak bumi Allah ini dengan kekufuran dan kemaksiatan. Karena itulah yang menyebabkan terjadi turunnya bencana. Walaupun di suatu kampung, di suatu daerah, di suatu negeri banyak orang saleh, banyak ulama, itu tidak menjamin di situ aman dari bencana alam. Karena Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, anahliku wa finas salihun, apakah kami juga akan celaka sedangkan di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang soleh? Waqala, Nabi menjawab, na'am idza kathural khabath, ya, ketika kemaksiatan merajalela, ketika kemaksiatan bertebaran di tengah-tengah kalian, maka itulah yang menjadi penyebab turunnya bencana. Judi online terang-terangan dilakukan, pertikaian, pembunuhan, pencurian, segala macam bentuk kemaksiatan, zina yang ditampakkan secara terang-terangan, itulah kerusakan yang dibuat oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadi kerusakan di darat dan di laut adalah tidak lain akibat ulah tangan manusia. Manusia sendiri yang memancing turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau seandainya bencana itu turun, tidak saja orang-orang yang beriman, orang-orang yang zalim yang kena, orang-orang yang beriman juga akan kena musibah tersebut. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, hati-hati dengan musibah yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian, karena orang-orang yang beriman di antara kalian juga akan kena musibah tersebut. Itulah bencana akhlak yang lebih besar daripada bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Lalu sekarang kita bicara tentang dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab tadi apa? Pertama adalah al-famu, mulut, lisan. Hati-hati menjaga, hati-hati dengan lisan kita ketika kita berbicara. Memang paling payah Pak, menjaga lisan ini. Saking payahnya, Nabi juga mengatakan orang-orang yang bisa menjaga lisannya, orang-orang yang bisa diam itu hanya sedikit saja. Sama seperti orang yang bersyukur kepada Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Sama kata
Nabi, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu banyak terdapat hikmah, tapi sedikit yang mampu melaksanakannya. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia mampu berkata dengan perkataan yang baik, dan kalau seandainya dia tidak mampu, dia diam. Dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya dia tidak mampu demikian, maka hendaknya dia diam. Karena orang yang beriman tidak akan mudah-mudah dia mengadu domba saudaranya, karena dia tahu hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah namam, tak masuk surga orang-orang yang mengadu domba di antara saudaranya, sehingga saudaranya ini berpisah, memutus silaturahim, tak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman juga, Bapak Ibu sekalian, tidak akan mudah-mudah menyebarkan aib saudaranya, menggunjing, menggibah, karena dia tahu bahwa kalau kita menggibah aib saudara kita, maka itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri, sedangkan kalian pada hakikatnya membenci itu? Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mudah melaknat saudaranya dengan lisannya, mencaci maki, sumpah serapah, melaknat. Melaknat ini tidak boleh untuk kita lakukan, kecuali hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, Bapak Ibu, yang dizalimi maksudnya, boleh mendoakan dengan doa yang buruk. Dalilnya mana? Firman Allah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tidak mencintai perkataan buruk yang keluar dari lisan seseorang, kecuali doa orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hati dengan orang yang kita zalimi, doanya mustajab. Kata Nabi, wattaqu da'watal mazlum fa innaha laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena tak ada perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Nabi saat mengutus sahabat berdakwah ke beberapa kaum, sahabat-sahabat tersebut dibunuh oleh kaum-kaum tersebut. Lalu Nabi mendoakan dengan doa laknat di dalam doa kunutnya. Apa doa itu? Allahumma al'an bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknat bani Ri'lan, bani Zakwan, bani Usayyah, karena telah membunuh sahabat-sahabatku. Inilah yang mulai terjadi khilaf tentang kunut itu sunnah atau tidak dalam salat. Karena ini hadis riwayat Ibnu Abbas, summa tarakahu, kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi meninggalkannya. Tarakahu, Nabi meninggalkannya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, meninggalkannya itu kembali kepada kunutnya. Artinya setelah 30 hari berkunut, Nabi tak berkunut lagi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, summa tarakahu, Nabi meninggalkannya, yang ditinggalkan adalah doa laknatnya. Karena Nabi di 30 hari pertama mendoakan doa laknat, lalu dihapus doa laknatnya, kunutnya masih dipakai. Itulah yang menyebabkan terjadi ikhtilaf mazhab antara kunut dan tak berkunut. Jadi berkunut sunnah, tak berkunut juga sesuai dengan sunnah. Yang tak sesuai sunnah adalah yang tak solat subuh. Jadi sekarang dah berhenti orang berdebat masalah kunut tak kunut, karena banyak lagi tugas kita untuk bagaimana caranya masjid kita ini ramai subuhnya seperti salat Jumat. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, di Mesir
itu masjid-masjid itu ramai subuhnya. Ramai. Di Turki juga demikian, ramai. Kenapa demikian? Karena banyak sekali fadilah salat subuh itu. Salat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang paling kita rasa paling berharga dalam hidup ini, Bapak Ibu? Itu lebih baik daripada apa yang kita cintai. Salat sunnah 2 rakaat, apalagi salat subuhnya, apalagi ditambah dengan kita mendengarkan kajian hingga sampai salat sunnah isyraq. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita, karena pepatah mengatakan salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan seseorang itu bergantung kepada pandai atau tidak pandai dia menjaga lisannya. Jangan sampai lisan kita merusak hati saudara kita, apalagi mencaci maki, menfitnah saudara kita, karena inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang bangkrut di hari akhirat nanti. Sesuai dengan hadis Nabi, Nabi jumpa sahabat, lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut wahai sahabatku? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang paling bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang tak punya harta benda sama sekali. Lalu dijawab oleh Nabi, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang paling bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang nanti di yaumul hisab membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ini amal ibadahku ya Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Datang orang yang pernah dia fitnah, datang orang yang pernah dia caci maki, datang orang yang pernah dia makan hartanya, datang orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, memberikan persaksian dia, wahai Tuhanku, memang dia orang yang beramal saleh, tapi dia pernah mencaciku, memakan hartaku. Segala macam urusan Bapak Ibu sekalian yang kita pernah menyakiti perasaan orang sesama manusia, hablum minan nas, itu tidak bisa dengan cara bertaubat. Dia pahalanya untuk orang yang pernah kita makan hartanya. Lalu diberikan semua pahala-pahalanya kepada orang yang menzalimi tadi, yang dizalimi tadi. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alaihi, ketika pahalanya habis, orang yang mencaci tadi habis pahalanya, orang yang menfitnah tadi habis pahalanya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar, diambil semua dosa dan kesalahan orang yang dizalimi, orang yang difitnah, orang yang dimakan harta bendanya, diberikan kepada orang yang menfitnah, menzalimi, habis pahalanya. Itulah yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang membuat orang banyak masuk ke dalam surga adalah al-farju. Maksud para ulama memberikan makna, maksud al-farju itu adalah zina. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka adalah karena zina. Zina ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, walaupun lebih didominasi oleh perempuan. Bukan saya yang bilang Bapak Ibu, itu tafsir para ulama. Karena para ulama ketika menafsirkan ayat, ketika Quran bicara tentang pencurian, itu dimulai dengan muzakkar, dengan laki-laki, karena yang paling banyak mencuri adalah laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong kedua tangannya, balasan atas apa yang mereka lakukan. Memotong tangannya dijelaskan oleh hadis, karena kedudukan hadis adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran.
Ayat ini mutlak, dia butuh muqayyidnya, ditakyid dengan hadis bahwa kalau potong tangan dimulai dari tangan kanan. Potong tangan kanan dulu. Kalau mencuri sekali lagi potong kaki kiri, potong silang. Kalau seandainya mencuri sekali lagi potong tangan kiri, mencuri lagi potong kaki kanan. Itu urutan memotong orang yang mencuri. Tapi ayat ketika bicara tentang zina dimulai dari muannas dulu, dimulai dari perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, cambuk keduanya dengan 100 kali cambuk. Maka perempuan kalau dia bisa menjaga ifahnya, kemuliaannya, bisa menjaga sadduz zari'ah, menutupi celah, ketika dia keluar rumah menjaga pakaiannya, berhijab, ketika diajak setengah mati untuk berzina dia tolak, apakah akan terjadi zina? Tidak akan terjadi zina, walaupun yang mengajak adalah laki-laki. Maka oleh sebab itu hati-hati untuk anak-anak kita, untuk anak-anak perempuan, Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa menjaga dengan lingkungan yang demikian rusak itu. Tapi kalau untuk itu 100 cambuk itu untuk yang berzina belum menikah. Tapi yang sudah menikah itu beda lagi hukumannya. Hukumannya adalah rajam. Ayatnya kategori ayat mansukhut tilawah. Maksud daripada mansukhut tilawah, lafaznya tak lagi disebutkan di Quran, tapi hukumnya masih kekal. Apa bunyi ayat yang mansukh itu? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhumal battah. Perempuan, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, kemudian mereka berdua berzina, rajam, lempar dengan batu sampai mati. Itu adalah hudud bagi orang-orang yang sudah menikah lalu melakukan zina. Kemudian menurut Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, hudud yang rajam ini tidak lagi bisa diterapkan saat ini. Kenapa demikian? Karena penerapan hudud itu ada dhawabitnya, ketentuannya. Kalau dulu zina itu terang-terangan, maka syaratnya harus dilihat oleh mata kepala sendiri, perzinahan itu. Masalahnya sekarang Bapak Ibu, zina dilakukan di hotel, tertutup, dan harus mendatangkan saksi 4 orang yang adil. Sekarang siapa yang bisa kita cari orang yang adil untuk memberikan kesaksian? Sulit. Oleh sebab itu sulit juga untuk menegakkan rajam saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengaplikasikan apa yang menjadi petuah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa takwa di dalam hati dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, serta dapat menjaga lisan kita, dapat menjaga kemuliaan kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa 'ibzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.